Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama sahabat ilmu Darmais, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita tidak sedang membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di, namun mengingat persiapan Ramadan, maka yang akan kita angkat adalah seputar fikih Ramadan. Dan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah membahas tentang akhta'us shaimin, daftar kesalahan-kesalahan orang yang sedang berpuasa. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena salah satu di antara kajian yang penting untuk kita bahas adalah seputar masalah kekeliruan dan kesalahan. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kanan nasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Masyarakat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan sunnah, tentang kebaikan, apa yang bisa mendatangkan pahala, apa yang bisa mendatangkan ganjaran dan seterusnya. Wa sa'altuhu anis syarr. Tapi kalau aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ada bahaya apa saja yang harus dihindari. Kenapa beliau lebih sering bertanya tentang keburukan? Makhafatan ayyudrikani. Karena khawatir nanti saya terjerumus ke dalamnya. Sehingga bagian dari yang dilakukan oleh para ulama adalah mereka mengumpulkan praktek kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, termasuk dalam kesalahan keseharian. Di antara yang bisa kita lihat adalah kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kitab yang berisi kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang sedang sholat. Karya Syekh Masyhur Al-Salman. Kemudian kita juga menjumpai ada beberapa kitab kesalahan masyarakat secara umum. Seperti Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Al-Kabair karya Az-Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar. Demikian pula Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang kesalahan ketika Ramadan dan ketika berpuasa. Karena saya kira jarang sekali di antara para da'i atau para narasumber yang mengangkat tema seperti ini. Kalau fikih tentang masalah puasa insya Allah sudah cukup banyak. Baik, walhamdulillah ada sebuah artikel yang dikumpulkan oleh Darul Qasim, dan artikel itu cukup bagus, mengumpulkan aneka kesalahan yang sering terjadi di tengah kaum muslimin. Kita akan lihat artikel tersebut. Akhta'us shaimin, daftar kesalahan orang yang berpuasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil huda wa rahmah. Afdalu man sama wa qama wa dzakarallaha ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Selanjutnya, setelah menyampaikan pengantar, beliau menyebutkan selanjutnya. Fahadhihi jumlatun minal akhta', berikut ini adalah daftar kesalahan allati yaqa'u fiha ba'dus shaimin was shaimat, yang dilakukan oleh sebagian orang yang berpuasa, baik laki maupun perempuan. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Rajina minallah, kami berharap kepada Allah, ayyan fa'abiha qari'uha wa jami'uha wa man 'ana 'ala nashriha wa tiba'atiha. Semoga Allah memberikan manfaat untuk risalah yang kecil ini, baik bagi pembacanya, bagi yang menulisnya, dan bagi yang menyebarkan risalah ini serta yang mencetaknya. Kita akan sebutkan beberapa kesalahan, dan di sini penulis menyebutkan ada 40. Dan mohon maaf karena tadi telat,
kita punya keterbatasan waktu, mungkin akan kita selesaikan semoga bisa dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama, istiqbalu ba'dil muslimin di hadzal syahr al-karim. Kaum muslimin menyambut bulan yang mulia ini bil mubalaghah fi syira'il at'imah. Boros dalam belanja makanan. Wal masyrubat atau aneka minuman dengan bikimiyatil hailah, dengan nilai yang mahal. Badalan minal isti'dad lit ta'ah wal iqtisad wa musyarakatil fuqara wal masakin. Sebaliknya, mereka tidak persiapan untuk berbuat taat, berhemat, atau menyamai kaum fuqara dan masakin. Sehingga kalau orang bilang bahwa puasa itu salah satu di antara hikmahnya adalah agar orang bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang gak mampu. Tapi nampaknya suasana itu tidak kita jumpai bagi mereka yang ketika puasa penuh dengan fasilitas. Makanan lengkap, minuman banyak, bahkan bisa jadi lebih mewah dibandingkan di luar Ramadan. Maka ketika orang kaya berpuasa, nampaknya justru tidak kelihatan dia sebagai orang yang menyamai kondisi orang fakir miskin. Karena dia memenuhi kebutuhan makan dan minumnya melebihi ketika di luar bulan Ramadan. Belanja tidak dilarang, tapi berlebihan jelas dilarang. Sehingga kalau ada orang yang menghidangkan makanan berbuka berlebihan, maka ini masuk dalam kategori pemborosan. Baik, yang lebih penting untuk kita lakukan seharusnya adalah al-isti'dad, persiapan ibadahnya. Itu yang lebih penting. Tapi masyarakat kita lebih menyiapkan fisik daripada persiapan ibadah. Sehingga saat Ramadan, kebutuhan apa saja dipenuhi, kebutuhan materi, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Lebih dominan memenuhi kebutuhan fisik daripada kebutuhan ibadah. Terus untuk persiapan ibadah bagaimana? Persiapan ibadah ya seharusnya dilakukan dengan cara pemanasan ketika bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu digelari oleh para ulama dengan Syahrul Qurra. Syahrul Sya'ban huwa Syahrul Qurra. Sebagaimana ada sebuah pernyataan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qurra. Siapakah Al-Qurra? Al-Qurra adalah para pembaca Al-Quran. Ini sebagaimana kata Salamah bin Suhail. Wa qala Salamah ibnu Suhail. Kata Salamah bin Suhail, Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Mana tadi ada pernyataan dari Salamah bin Suhail. Bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Karena ketika bulan Sya'ban itu berlangsung, maka mereka, para qurra, bersungguh-sungguh untuk membaca Quran lebih maksimal. Nah, ini kalimatnya. Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Ini perkataan Salamah bin Suhail. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca, para ahli dalam baca Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, maka insya Allah nanti ketika bulan Ramadan akan lebih ringan untuk menghafalkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, kesalahan berikutnya. Yang kedua, ta'jilus suhur wa huwa ma yaqa'u min ba'dis sha'imin. Wa hadha fihi tafritu ajri kathirin li'anna sunnata fi dhalika ayu akhiral muslimu suhurahu liyadfara bil ajril mutarattib ala dhalika liqtidaihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu menyegerakan sahur. Sahurnya terlalu awal. Yang ini dilakukan oleh sebagian orang yang puasa sehingga dia menyia-nyiakan pahala besar, yaitu menyesuaikan diri dengan sunnah. Karena sunnahnya seharusnya seorang muslim itu mengakhirkan sahurnya agar dia bisa mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah ini.
meniru Nabi SAW. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, Nabi SAW suka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ada pertanyaan begini ya. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh kaum muslimin, ini anggaplah rentang puasa. Subuh, maghrib. Ini kan rentang puasa. Baik. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma yazalun nasu bi khairin ma'ajjalal fitrah." Manusia akan mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Saya sempat bertanya-tanya, apa sih efeknya kalau orang itu menambah waktu berbuka beberapa saat? Anggaplah misalnya 15 menit. 15 menit. Dia berbuka 15 menit setelah maghrib. Sehingga dia berbuka di sini. Maghribnya ada di sini. Apa sih pengaruhnya? Sisi madharatnya kalau orang itu menunda berbuka 15 menit. Kok sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairin, manusia akan mendapatkan kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Berikut hadisnya ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan mendapatkan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Apa sih sisi madharatnya kalau orang itu menunda? Anggaplah misalnya 15 menit aja. Sehingga seluruh kaum muslimin di dunia menunda itu. Pokoknya jangan berbuka kecuali 15 menit setelah adzan maghrib misalnya. Kok sampai beliau mengatakan apabila tepat waktu orang bisa mendapatkan banyak kebaikan. Saya sempat berpikir seperti itu. Kenapa kok tepat waktu itu bisa mendatangkan kebaikan? Ini kan cuman menunda berbuka ya, bukan menunda sholat. Kalau menunda sholat atau menunda pembayaran zakat mungkin ya, karena itu kaitannya dengan ibadah. Tapi ini menunda berbuka. Kenapa sampai orang bisa mendapatkan kebaikan dengan tidak menunda berbuka? Jawabannya adalah masalah kedisiplinan. Wallahu a'lam. Disiplin ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Di sebagian perusahaan, ketika orang itu bekerja, waktunya masuk. Waktunya istirahat, mesin mati. Waktunya pulang, mesin mati. Dan perusahaan lebih senang ketika karyawannya ini tepat waktu. Sehingga jangan sampai kemudian karyawannya masuk telat, nanti nambahi di belakang. Bagi perusahaan itu tidak suka. Perusahaan lebih senang masuknya seragam, pulangnya seragam. Dan semuanya tepat waktu. Kenapa? Ya, mereka perhitungan dalam masalah waktu, jam sekian, satpam sudah harus pulang, ini sudah harus ditutup agar tidak ada waktu ekstra untuk para security, dan seterusnya. Bisa jadi salah satu pertimbangannya itu. Baik, itu kan manusia Pak, betul. Dan kaum muslimin diajari untuk itu. Lakukan dengan tepat waktu. Waktunya puasa. Waktunya berbuka. Ketepatan waktu itulah yang menjadi nilai lebih. Karena seseorang menyesuaikan dengan batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketepatan waktu ini menyesuaikan dengan batasan yang Allah berikan. Apa batasan yang Allah berikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa, tsumma atimmus siyam
Lalu sempurnakanlah puasa ilal lail sampai waktu malam. Ini seperti yang Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Ini menjelaskan batasan. Sehingga kalau Anda tepat waktu ketika puasa, waktunya sahur. Sehingga jangan terlalu maju sahurnya. Jam 2 sudah makan. Terus habis itu ngapain? Tidur. Sampai subuh. Udah subuh bablas kalian. Yang penting kan tadi sudah makan. Ya, Anda tidak tepat waktu ini. Masih ada rentang untuk makan, Anda tinggalkan kesempatan itu. Anda makannya jauh sebelum masuk subuh. Sebaliknya, waktunya berbuka. Ketepatan waktu itu adalah menyesuaikan dengan Al-Baqarah ayat 187. Dan disiplin seperti ini sesuai Al-Quran. Ya. Menyesuaikan dengan batasan yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan dengan masalah ketepatan waktu. Baik, selanjutnya. Dan perlu untuk diperhatikan bahwasanya definisi sahur, ya, as-suhur, jadi ada istilah al-ashar. Al-ashar itu artinya waktu sahur. Waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu definisinya adalah qubailus subhi. Qubail as-subh. Mepet subuh. Sahur itu mepet subuh. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang makan jauh sebelum subuh, tidak dihitung sahur. Dan oleh karena itu dia tidak mendapatkan pahala sahur. Padahal Nabi SAW mengatakan as-sahuru barakah. Sahur itu sumber keberkahan. Salah satu di antara yang diberkahi. Baik, maka kalau sahur lakukan mepet qubail subh, mepet subuh. Yang ketiga, anna ba'das sha'imin wa minal akhta' anna ba'das sha'imin la yabitun niyyata lis-siyam. Fa idza 'alima as-sha'im bidukhuli syahri Ramadan wajaba 'alaihi tabyitu niyyatihi bis-siyam. Sebagian orang yang puasa, dia tidak memiliki niat puasa di malam hari. Ketika orang yang puasa itu tahu kalau ini sudah masuk bulan Ramadan, maka dia wajib untuk memiliki niat berpuasa di malam hari. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama," barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Wa qauluhu, dan Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum punya niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Baik, ini masalah niat. Jadi begini. Niat puasa ada dua. Yang pertama untuk puasa sunnah. Ini boleh diniatkan sebelum zuhur. Selama sebelum zuhur boleh. Dengan syarat belum makan minum. Untuk niat puasa sunnah. Yang kedua, untuk niat puasa wajib. Puasa wajib itu biasa puasa Ramadan
atau puasa qadha atau puasa apa lagi yang wajib atau puasa nadar. Baik. Untuk niat puasa wajib maka harus sudah ada sebelum subuh. Harus sudah niat sebelum subuh. Sehingga sebelum masuk waktu subuh, orang itu harus sudah punya niat. Niat itu apa sih, Pak? Kesengajaan untuk berbuat. Dan setiap orang yang mau beramal pasti dia punya niat. Setiap orang yang mau beramal pasti dia punya niat. Karena itu inti dari niat adalah al-ilmu, tahu, sengaja. Sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu huwan niyah. Ilmu itulah niat. Sehingga kalau orang tahu, nanti saya mau berbuat apa, berarti sebenarnya dia sudah punya niat. Oleh karena itu kalau dia sudah punya keinginan, besok saya mau puasa, maka berarti dia sudah punya niat. Dan apabila dia masih ragu malam harinya, besok puasa enggak ya, besok puasa enggak, ragu itu selalu bertahan sampai subuh. Belum menentukan puasa atau tidak. Kalau belum menentukan puasa atau tidak, berarti dia belum punya niat. Nah, kejadian yang cukup sering terjadi adalah ada orang yang mau qadha puasa ya. Ibu-ibu misalnya kemarin punya utang puasa Ramadan sekian hari. Lalu mau diqadha. Saat mau diqadha, malamnya itu dia bingung. Qadha enggak, qadha enggak, qadha enggak. Puasa enggak, puasa enggak, puasa. Sampai subuh masih bingung. Ketika sudah masuk waktu subuh kok dia masih bingung, berarti dia belum punya niat qadha. Karena dia belum punya niat qadha, maka tidak boleh melakukan qadha dalam hal ini, meskipun dia boleh melakukan puasa sunnah. Wallahu alam. Sehingga kalau nanti misalnya ada pengumuman sidang isbat dari pemerintah bahwa Ramadan tanggal 1 jatuh di hari sekian, bertepatan dengan tanggal sekian Maret misalnya, maka malam hari kita tahu informasi itu, di malam itu kita harus punya niat untuk berpuasa. Selanjutnya, wa 'alal aksi min dalika al-ba'du yatalaffadhun niyyah. Sebaliknya orang melafalkan niat. Dan ini termasuk kesalahan, namun cukup dia punya keinginan untuk berniat puasa di malam hari. Tidak perlu dilafalkan. Fi nafsihi, dia menyimpan niat itu pada dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wat takallumu bin niyyah laisa wajiban biijma'in minal muslimin. Fa'amatul muslimin innama yasumuna bin niyyah wa saumuhum sahih." Melafalkan niat tidak wajib dengan ijma' kaum muslimin. Dan seluruh kaum muslimin mereka berpuasa dengan niat dan puasanya sahih, puasanya sah. Artinya niat itu ada dalam hati. Baik. Ijma' ulama bahwa dalam berniat tidak disyaratkan harus dilafalkan. Ulama ijma'. Sebab tempat niat itu di hati. Sedangkan lisan itu melafalkan niat, bukan tempat niat. Jadi kalau kita bercerita tentang masalah niat berkaitan dengan melafalkan. Baik. Atau posisi niat. Posisi niat itu di hati. Dengan sepakat ulama. Ulama sepakat yang namanya niat itu ada di hati. Dan bukan di lisan. Dan melafalkan niat ini bukan syarat. Bukan syarat
niat. Artinya kalau orang berniat tapi tidak dilafalkan, sah nggak niatnya? Jawabannya sah dengan ijma ulama. Niat tidak harus dilafalkan dengan ijma ulama. Baik. Coba saya bawakan keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Berarti di sini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Beliau mengatakan, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah wala Syafi'i. Tidak ada seorang pun di antara ulama 4 madhab, tidak pula Asy-Syafi'i dan yang lainnya, yang mengatakan disyaratkan melafalkan niat. Wa innaman niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim. Niat itu tempatnya berada di hati dengan sepakat ulama. Jadi para ulama mengatakan tidak ada syarat melafalkan niat, tidak ada. Sudah? Bukan syarat niat. Tapi kalau kita bicara hukum, bolehkah niat itu dilafalkan? Bolehkah niat itu dilafalkan? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang itu untuk melafalkan niat. Kalau kita bicara yang sesuai sunnah tidak dilafalkan. Kalau kita bicara ijma, ulama ijma niat tidak harus dilafalkan. Tapi kalau kita bicara hukum boleh atau tidak, ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kesalahan yang keempat, ta'ammudus syurbi athna'a adzanil fajri. Sengaja minum padahal sudah terdengar adzan subuh. Sengaja minum padahal sudah terdengar adzan subuh. Wa hadza bi fi'lihi qad afsada shaumahu khassan idza kana al-mu'adzinu daqiqan fi tauqiti lil adzan. Dan perbuatan ini bisa menyebabkan puasa seseorang jadi batal apabila muadzin itu tepat waktu untuk adzan. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, adzan untuk salat subuh imma ayyakuna ba'da tulu'il fajri. Ada yang dilakukan setelah terbit fajar, au qablahu, dan ada yang dilakukan sebelum terbit fajar. Fa in kana ba'da tulu'il fajri, jika adzannya setelah terbit fajar, maka wajib bagi setiap muslim untuk tahan diri dengan mendengarkan adzan tadi. Begitu dia dengar adzan, tahan, sudah jangan makan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Bilal itu adzan di waktu malam, maka silahkan kalian makan minum sampai kalian mendengar adzan ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatul al-fajru. Ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan sampai terbit fajar. Lalu kata Syekh Utsaimin, fa in kunta ta'lamu anna hadzal mu'adzina la yu'adzinu illa idza tala'a al-fajru fa amsik bi mujarradi adzanihi. Kalau Anda mengetahui bahwasanya muadzin itu tidaklah adzan kecuali setelah terbit fajar, maka jangan makan. Jangan makan, jangan minum. Tahan diri ya. Baik. Dan ini cukup banyak di masyarakat. Mereka melakukan pelanggaran di mana sudah adzan tapi masih makan. Padahal itu sudah masuk waktu subuh. Kecuali, Allahumma illa, kecuali dalam posisi ketika Anda masih ragu. Ragu gimana, Pak? Saya ragu apakah sudah subuh atau belum. Ya, kok bisa? Subuhnya jam berapa? Di sini adzan jam 4:30, sudah adzan.
dan saya sampai jam setengah 6 masih ragu apakah subuh atau belum. Wah, kalau kayak gini kebangetan ya. Jam 5 masih ragu, ini juga kebablasan. Keraguan itu paling-paling cuman selisih 10 menit, 15 menit. Kalau sampai setengah jam itu bukan keraguan, itu memanfaatkan kesempatan. Baik. Kalau Anda ragu, lalu Anda makan atau minum, silahkan. Misalnya Anda punya kalender jadwal sholat abadi, dan itu yang dipakai di masjid, sudah adzan. Tapi Anda masih ragu, subuh kayaknya belum. Ya. Kemudian Anda ru'yah, dilakukan ru'yah, melihat langsung ke arah fajar, ternyata nggak nemu. Ya. Maka Anda bisa silahkan makan dan minum. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam. Minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Yaitu ketika terbit fajar. Baik, nah saat fajar itu terbit, maka benang putih seperti di atas benang hitam. Tulu'ul fajri. Coba kita lihat. Nah, ada enggak? Benang putih di atas benang hitam. Ya, rata-rata kalau seperti ini sudah mendekati terbit matahari gambarnya. Ini fajar kadzib ya, yang disebut oleh para ulama seperti ekor rubah. Fajar kadzib seperti ini. Nah, fajar shadiq itu membentang. Seperti ada benang putih di atas benang hitam. Minal fajri, ketika terbit fajar. Sehingga masih gelap, tapi sudah ada titik terang. Dan saya pernah melihat itu di atas pesawat, itu bisa lihat ya. Di gunung, sekali saya pernah naik gunung, bisa melihat titik fajar seperti garis. Baik. Nah, ini contohnya, ini benang putih di atas benang hitam. Wallahu alam. Tayyib. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma masuk ke sumur Zam-Zam. Dan sumur Zam-Zam itu dulu di bawah. Ini Ka'bah. Nah, sumur Zam-Zam itu jaraknya kurang lebih, ini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ya. Yang ini sumur Zam-Zam. Jaraknya itu kurang lebih 21 meter. Atau 20-an meter ya. Mungkin 21 atau 24 sekitar itu. Ya. Ini sumur Zam-Zam. Dan dulu orang kalau mau masuk ke sumur Zam-Zam harus turun. Turun, di sini sumurnya. Nah, satu ketika Ibnu Umar masuk ke sumur, ke tempat itu, sampai ke bibir sumur ngambil air. Nah, di atas ini ada orang. Di atas ada orang. Ada 2 orang. Ditanya sama Ibnu Umar, sudah terbit fajar belum? Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. 01. Yang satu bilang sudah, yang satu bilang belum. Terus gimana? Beliau minum. Loh, kenapa? Karena masih ragu.
Sebab Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini hatta yatabayyan, sampai jelas lakum bagi kalian. Karena kelafatnya hatta yatabayyan, coba dilihat di setelah baris basyiruhunna, di bawahnya setelah baris basyiruhunna adalah hatta yatabayyan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian ada garis putih di atas, ada benang putih di atas benang hitam. Sehingga ketika dua orang tadi, yang satu bilang sudah, yang satu bilang belum, Ibnu Umar minum. Berarti belum, karena masih ragu. Kita lanjutkan. Wa min al-akhta, dan di antara kesalahan orang yang berpuasa adalah adamu imsaki man lam ya'lam bidukhuli syahr Ramadan ka'ayyakuna musafiran au na'ima au ghaira dhalika minal asbabil lati tahulu bainahu wa baina ma'rifati dukhuli syahri wa hadha khata'un minhu. Ada orang yang tidak menahan diri meninggalkan makan minum ketika dia tahu sudah masuk, karena dia tidak tahu masuknya bulan Ramadan. Akhirnya dia tetap makan, dia tetap minum. Kasusnya seperti ini. Maksud yang disampaikan oleh penulis kayak gini ya. Ada orang punya udzur syar'i sehingga dia nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah masuk 1 Ramadan. Dan saya pernah menjumpai kayak gini, kampungnya memang agak pelosok, di zaman belum ada HP seperti saat ini, belum ada smartphone. Adanya telepon duduk. Telepon duduk ada. Smartphone enggak ada. Nah, dalam posisi itu ada satu kampung, mereka belum mendapatkan info kalau di hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Saya datang ke kampung itu dalam posisi saya berpuasa 1 Ramadan dan mereka enggak ada yang puasa. Kenapa? Mereka bilang, kami enggak tahu kalau ini masuk 1 Ramadan di zaman itu. Dan waktu itu saya masih SMA. Ya. Maka kalau terjadi demikian, dia baru tahu kalau itu masuk 1 Ramadan siang hari, apa yang harus dilakukan? Sisa waktunya enggak boleh makan, enggak boleh minum. Loh kenapa? Kan dia enggak puasa. Karena ketika itu ya, menghormati bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan di tengah masyarakat bahwa hari Asyura harus puasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna man akala falyutim au falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Nabi SAW bersabda, siapa yang sudah sahur, silahkan disempurnakan puasanya. Dan siapa yang belum makan, maka jangan makan. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Kalau yang belum makan, jangan makan. Maksudnya gimana? Bagi yang sudah berpuasa saat tanggal 10 Muharram, bagi yang enggak ngeh puasa sehingga dia makan ketika itu, sudah sarapan, maka wajib dia tinggalkan. Kenapa wajib dia tinggalkan? Menghormati bulan Ramadan. Jadi dia enggak boleh makan minum di sembarang tempat. Wanita haid tidak puasa, tapi dia tidak boleh makan minum di sembarang tempat. Dalam rangka apa? Menghormati bulan Ramadan. Kalau kemarin sempat muncul istilah hormati orang yang tidak puasa, udahlah, kita tidak membandingkan antara yang puasa dan yang tidak puasa, tapi kita bandingkan. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati orang yang menjalankan aturan Allah. Baik, selanjutnya wa minal akhta, di antara bentuk kesalahan yang lain adalah jahlul ba'di bi fadli syahri Ramadan. Sebagian orang tidak begitu paham tentang nilai keutamaan bulan Ramadan.
Maka mereka pun menyambut bulan Ramadan sebagaimana bulan yang lain. Dan ini kekeliruan. Sebab terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, wasul silatis syayatin, dan setannya dirantai. Dan ada banyak sekali hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Wallahu alam. Baik. Satu lagi ya. Kesalahan yang ketujuh. Sebagian orang ketika di malam hari, yang itu merupakan hari pertama Ramadan, dia tidak sholat tarawih. Dan itu kesalahan. Fa innahu bimujarradi ru'yatil hilal yakunul muslim qad dakhala fi awwali lailatin min layali Ramadan. Begitu sudah melihat hilal, maka seorang muslim telah masuk malam pertama bulan Ramadan. Dan bagian dari sunnah adalah kerjakan sholat tarawih bersama jamaah kaum muslimin di masjid pada malam itu, agar mereka bisa lebih persiapan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas materinya yang sangat menarik tentunya untuk persiapan kita semua dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan seperti tadi kami sampaikan di awal. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dan juga raise hand untuk apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung kepada Ustadz. Baik, Sebentar. Nah Ustadz. Baik, sambil menunggu Ustadz, silahkan yang akan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kita sudah rangkum. Kemudian juga kami mohon jamaah sekalian yang bertanya secara langsung bisa menyampaikan nanti melalui raise hand, dan juga apabila ada kesempatan mohon untuk singkat dan sesuai dengan tema pada kajian kita sore hari ini. Dan alhamdulillah setelah beberapa saat yang lalu kita libur kajian karena ada satu dan lain hal, peserta kajian sore hari ini tadi sempat menyentuh angka 350 orang. Barakallahu fikum atas partisipasinya di Zoom ini. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada jemaah yang sudah resen. Silakan. Ummu Rahmat, silahkan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz, Ana mau bertanya soal tadi kalau sudah azan tidak boleh lagi makan dan minum. Wallahu alam, Ana pernah mendengar kajian juga dari Ustadz kita ya, salaf, bahwa kalau sampai azan, kalimat azan yang terakhir itu masih boleh, wallahu alam. Jadi pernah kami melakukan hal seperti itu, Ustadz. Jadi mohon penjelasannya supaya tidak terjadi keraguan-raguan. Afwan Ustadz, ada satu lagi nih Afwan Ustadz. Untuk puasa sunnah Ustadz, itu kan seperti saat ini ya, Senin, puasa Senin ketemu dengan Ayyamul Bid ini 3 hari berturut-turut kan. Nah nanti Kamis berarti 4. Bolehkah puasa Senin itu niatnya digabung Ayyamul Bid dan digabung dengan membayar hutang puasa di bulan suci Ramadan yang lalu Ustadz? Demikian saja Ustadz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk pertanyaan yang pertama. Kalau sudah terdengar adzan subuh, kita boleh menyelesaikan makan minum yang ada di tangan. Saya bukakan hadisnya. Hadisnya hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi, fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila kalian mendengar azan sementara wadah masih ada di tangan, maka jangan letakkan wadah itu sampai dia selesaikan kebutuhannya. Yang dimaksud dia selesaikan kebutuhannya adalah ya dia makan apa yang ada di wadah itu. Tayyib. Ulama berbeda pendapat mengenai makna dari hadis ini. Apakah yang dimaksud azan di sini adalah azan yang pertama, azan awal, ataukah yang dimaksud adalah azan yang kedua? Jumhur memahami bahwa yang dimaksud an-nida di sini, azan di sini adalah azan pertama. Karena jarak antara azan pertama dan azan yang kedua di zaman Nabi SAW. Azan subuh kan ada dua, azan awal dan azan subuhnya. Jaraknya itu pendek. Sebagaimana kata sebagian tabi'in, wa ma bainahuma illa ayyarqadha wa yanziludha. Dan jarak antara keduanya itu cuman yang satu turun, yang satu naik. Tempat azan di zaman Nabi SAW itu berada di atas. Di belakang masjid di atas. Lalu azan Bilal. Saat Bilal azan, kemudian beliau turun. Setelah itu ada orang memberitahu Abdullah bin Umi Maktum, laqad asbahta. Sudah masuk subuh. Akhirnya Ibnu Umi Maktum naik. Terus azan subuh. Jadi kurang lebih jaraknya tidak terlalu jauh. Illa ayyarqadha wa yanziludha. Sehingga dipahami di sini bahwa yang dimaksud an-nida, azan dalam hadis ini adalah azan awal dan bukan azan subuh. Dalil yang kedua yang disampaikan oleh jumhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian adanya fajar, terbit fajar. Ya, di mana ada benang putih di atas benang hitam. Minal fajr yaitu terbit fajar. Allah memberikan batasan. Bahwasanya boleh makan minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar nggak boleh makan minum. Baik. Sehingga hukum asalnya kalau sudah masuk subuh ya tidak boleh makan minum. Sedangkan hadis ini dimaknai adzan sebelum subuh. Kecuali pada kondisi ketika Anda merasa ragu dengan adzan tersebut. Seperti kejadian yang ada di negara kita ya. Kan beda-beda antara hisab ormas 1 dengan ormas 2 dalam masalah penentuan kapan adzan subuh. Seperti yang sering kita dengar bahwa ormas Muhammadiyah menilai waktu subuh di Indonesia kecepatan sehingga ditambahi sekian menit. Kalau di Jogja kurang lebih 10 menit. Kemudian ada beberapa kampus yang juga melakukan hisab dan mereka punya standar yang berbeda. Saya contoh kalau di Jogja adalah UII, Universitas Islam Indonesia, itu melakukan hisab juga dan punya standar yang berbeda untuk waktu subuh. Rumah saya dengan kampus UII yang terpadu, jaraknya kurang lebih kita di KM 9 ya. UII KM berapa? 14-an. Ya, kurang lebih 5 kilo ke arah atas. Dan kalau dari tempat saya ya karena belok itu mungkin kurang lebih 7 kilo. Saya pernah karena ngisi kajian ba'da subuh di Masjid UII dari rumah subuh, adzan subuh dari rumah. Naik motor, naik ke kampus yang kurang lebih 10 menit. Itu sampai sana belum adzan. Di rumah adzan sampai sana itu teman-teman takmir masih makan. Loh kok masih makan? Di sini belum adzan. Masya Allah. Karena mereka punya standar yang berbeda. Nah, bagian inilah yang kemudian menjadi catatan bagi kaum muslimin di Indonesia.
Sehingga jika kita menilai bahwasanya adzan yang berdasarkan waktu abadi itu masih dianggap meragukan kecepatan, terus orang makan minum, insya Allah diizinkan. Dengan pertimbangan bukan karena ini sudah masuk waktu subuh boleh makan, bukan. Tapi dengan pertimbangan saya belum yakin kalau ini subuh. Meskipun disarankan sebagai bentuk kehati-hatian, akan lebih baik apabila diselesaikan tepat adzan bersama. Sehingga Anda akan semakin yakin saya tidak mungkin melanggar waktu subuh. Itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan menggabung niat puasa sunnah dengan Ayyamul Bid dan kodok dari tahun sebelumnya, Ustaz. Untuk qadha puasa tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah apapun. Sebagaimana puasa Ramadan tidak bisa digabungkan dengan puasa apapun. Dalam rentang 1 bulan Ramadan, kita ketemu Senin Kamis berapa kali? Banyak kali, Pak. Anggaplah misalnya Senin Kamisnya per bulan 4 kali. Berarti Senin Kamis 8 kali. Kita berjumpa dengan Senin Kamis 8 kali. Saat Anda masuk puasa Ramadan, ketemu hari Senin. Boleh nggak sambil niat Senin? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sedang puasa wajib. Menjalankan puasa Ramadan. Maka tidak digabungkan dengan niat puasa yang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan insya Allah juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaannya sama, mirip, berkaitan dengan perbedaan selisih waktu azan maghrib. Dan selanjutnya izin saya bacakan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, izin bertanya tentang amal-amal di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita dianjurkan berpuasa sunnah, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Namun, ada yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Apakah kegiatan dalam nisfu Sya'ban itu ada contohnya dari Rasulullah SAW? Apakah istilah nisfu Sya'ban itu berasal dari zaman Rasulullah, dan bagaimana hukumnya nisfu Sya'ban? Apakah wajib diketahui, masuk kategori yang diada-adakan, ataukah seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan nisfu Sya'ban, hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali 2 jenis manusia. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik atau orang musyahin yang sedang bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, dan Al-Lalikai. Dan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Kesimpulannya berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Berkaitan dengan nisfu Sya'ban, kesimpulannya sebagai berikut. Malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya tengah, separuh. Nisfu Sya'ban berarti malam tengah Sya'ban. Malam tengah Sya'ban bisa malam 14 atau malam 15. Kesimpulannya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis itu, hadis yang tadi dari Abu Musa al-Ash'ari yang menceritakan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Sehingga karena hadisnya lemah, maka tidak ada yang istimewa, sebab tidak bisa jadi dalil ya. Tidak ada yang istimewa dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dengan
malam awal Sya'ban, malam tengah Sya'ban, semuanya sama. Tidak ada nilai istimewanya. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan tentang ini statusnya hadis dhaif. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis itu hasan. Dan hasan termasuk hadis yang bisa diterima, hadis yang makbul. Karena hadis itu hasan, maka hadis Abu Musa tadi menunjukkan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Adalah malam istimewa. Sudah? Selanjutnya, untuk pendapat yang kedua yang menilai hadis itu hasan, di situ ada dua pendapat. Berikutnya bagian ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk nambah ibadah. Jadi sama sebagaimana malam yang lain. Seperti malam Jumat. Artinya jangan khususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah yang lebih banyak. Sikapi sebagaimana malam Jumat, di mana Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan malam Jumat, la takhtassu lailatal jum'ah bi qiyamin wa la takhtassu yaumaha bi saumin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian istimewakan malam Jumat dengan tahajud, dan jangan kalian istimewakan hari Jumat dengan puasa. Coba kita lihat hadisnya ya. Muni. La takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan tahajud sementara malam yang lain tidak. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Dan jangan kalian istimewakan malam hari Jumat dengan berpuasa sementara hari yang lain tidak. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali untuk puasa sunnah yang sudah dijalankan kalian. Misalnya Daud ya. Daud kan tepatnya pas Rebu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa. Ya. Sehingga berpuasa di hari Jumat saja itu dalam agama kita malah tidak boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah kalian berpuasa hari Jumat illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'da, kecuali hari sebelumnya dia puasa atau hari setelahnya dia akan puasa. Nah, Sya'ban disikapi seperti itu. Jadi tidak perlu nambah amal, ya disikapi sebagaimana malam yang lain. Pendapat yang kedua, dianjurkan banyak ibadah, memperbanyak ibadah. Ya, dianjurkan memperbanyak ibadah. Dengan harapan semoga amalnya diterima oleh Allah dan dosanya banyak diampuni. Baik. Jadi ada 3 pendapat dalam hal ini. Kalau kita hitung, yang pertama adalah pendapat yang menilai hadisnya dhaif. Yang kedua adalah pendapat yang menilai hadisnya hasan namun tidak menganjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dan yang ketiga yang menilai hadisnya hasan dan menganjurkan memperbanyak ibadah. Wallahu a'lam. Dan 3 pendapat ini semuanya masuk dalam lingkaran Ahlus Sunnah.
ulama menegaskan tidak ada amal khusus nisfu Sya'ban, tidak ada amal khusus. Seperti sholat alfiyah. Sholat alfiyah itu apa sih Pak? Sholat 1000 kali baca kulhu. Kul wallahu ahad, Allahu samad itu 1000 kali. Dalam sekian rokaat. Yaitu sholat alfiyah. Dan para ulama mengatakan ya ini praktek bid'ah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Wallahu alam. Nah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan masih ada banyak pertanyaan di kolom chat. Namun kesempatan kami berikan kembali kepada jamaah yang sudah raise hand. Silakan di unmute Ibu atau Bapak Ray. Silakan di unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga antum dimanapun antum berada. Amin walakum bimithlim. Afwan, saya mau nanya Ustadz. Jadi Ramadan 2022 tahun lalu, pada saat itu saya pergi sama ibu saya dan dua tante saya pada saat itu. Nah, pada saat itu juga kita tuh ada hajat ke suatu tempat dan qadarullah belum sholat asar. Nah, saya gelisah pada saat itu di mobil perjalanan, dan qadarullahnya juga macet. Di perjalanan tuh macet menjelang maghrib. Nah, saya inisiatif bilang ke ibu saya kalau nggak salah untuk berhenti dulu sholat di masjid untuk sholat sebentar aja. Nah, terus nggak berhenti. Akhirnya mobilnya nggak berhenti sampai maghrib pun nggak berhenti. Akhirnya sebelum maghrib tuh saya inisiatif untuk sholat sendiri, tayamum di mobil sendirian karena saya belum sholat asar lah. Nah, terus ibu saya dan dua tante saya ini akhirnya nggak sholat asar sampai maghrib, sampai setelah maghrib Ustaz. Nah, pertanyaan saya ini, perlu dikodo nggak puasa mereka ini karena ninggalin sholat asar itu pada saat itu? Nah, itu aja. Baik. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Dan seorang muslim wajib melaksanakan sholat semampu yang dia bisa lakukan. Dan apabila bisa sholat di darat, dalam arti tidak di atas kendaraan, maka sholat wajib harus dilakukan di darat. Sebab Nabi SAW tidak melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan beliau. Sebab kendaraan onta dan seterusnya itu bisa diberhentikan kapanpun. Tidak sebagaimana kendaraan di zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau tadi Anda menjumpai masjid dan itu kesempatan terakhir untuk bisa sholat, seharusnya wajib mampir. Kalau enggak, gimana? Karena ibu enggak melarangnya. Ya, dalam hal ini, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuatan yang isinya adalah kemaksiatan kepada Khalik. Sehingga kalau sudah tahu ini macet dan ini kesempatan untuk bisa sholat di masjid, ya harus belok kiri, kemudian sholat. Seharusnya demikian. Nah, selanjutnya sampai terjadilah seperti yang Anda ceritakan. Apakah perlu qadha puasanya? Jawabannya tidak. Wallahu alam, kenapa tidak perlu? Kesalahan beliau ini meninggalkan sholat, itu perbuatan maksiat. Tapi perbuatan maksiat ini bukan pembatal puasa. Beda dengan makan minum, itu membatalkan puasa. Dan kita sedang berpuasa, dan kita juga bermaksiat. Ketika kita sedang berpuasa, kita bermaksiat. Andaikan puasa itu batal karena maksiat-maksiat itu, maka kita akan qadha semua puasa Ramadan. Kecuali bagi mereka yang tahan diri, gak keluar rumah, hanya di masjid saja, atau berada di tempat-tempat yang tidak mungkin bagi dia untuk berbuat maksiat. Cuman kan tidak semua orang seperti itu. Ribuan kaum muslimin, jutaan kaum muslimin, mereka berpuasa dalam posisi mereka bermaksiat. Terus gimana Pak? Ya insya Allah puasanya sah. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah, insya Allah jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Masih saya lanjut izin ke pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan tema pada sore hari ini dari kolom chat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu Ustaz. Izin bertanya, tradisi masyarakat apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Misalnya dengan mandi, kemudian kebiasaan di masyarakat kita bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan. Apakah ada dalilnya hal tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Ada banyak orang yang punya anggapan ya, padusan. Ini saya kira Jogja dan sekitarnya. Saya tidak menjumpai ini di Jawa Timur. Sehingga pada waktu saya datang ke Jogja, pertama kali ketemu Ramadan, baru tahu kalau ternyata di masyarakat ini punya budaya padusan. Yaitu mandi menjelang masuk tanggal 1 Ramadan. Dan ini nggak benar karena nggak ada mandi seperti itu. Mandi besar itu disyariatkan di beberapa titik. Misalnya mau Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat Id ya. Kemudian ketika mau masuk kota Mekah, mau ihram, itu mandi. Kita tidak bicara yang junub ya, kalau yang junub jelas. Sehingga di posisi ini yang disyariatkan mandi. Dan Nabi SAW berkali-kali beliau memasuki bulan Ramadan. Dan tidak dijumpai adanya riwayat beliau mandi ketika mau masuk bulan Ramadan atau beliau menyuruh sahabat untuk mandi. Oleh karena itu dalam hal ini bisa kita nyatakan bahwa mandi sebelum masuk bulan Ramadan, kalau itu dipahami sebagai budaya, itu urusan budaya. Tapi kalau ini dipahami sebagai bagian dari agama, agama nggak pernah ngajarin yang kayak gini. Sebutkan satu contoh dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa kaum muslimin disyariatkan untuk mandi sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau ada, Anda boleh sampaikan ke ANB Channel melalui nomor telepon kami. Insya Allah nanti akan kami respon. Dan kami belum pernah mengetahui adanya dalil tentang itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan yang kedua tadi yang seringnya masyarakat kita bermaaf-maafan lahir dan batin sebelum masuk Ramadan, Ustaz? Baik. Apa hukumnya bermaaf-maafan lahir batin sebelum masuk bulan Ramadan? Saya menjumpai sebuah dalil hadis riwayat Ahmad di mana Nabi SAW turun dari mimbar. Pada waktu beliau turun, beliau menyampaikan ragma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan. Sampai Ramadan selesai, dia belum diampuni dosanya. Didoakan oleh Nabi SAW dengan apa? Celaka. Ini teks yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, oleh sebagian orang, teks itu diubah. Nabi SAW mendoakan, celakalah orang yang ketika hendak memasuki bulan Ramadan, dia belum minta maaf kepada orang lain. Kemudian dirinci di situ, belum minta maaf kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, dirinci. Masya Allah. Basic hadisnya ada, tapi teksnya diubah. Kemudian dikasih HR Ahmad. Ini kelancangan manusia di zaman medsos, sehingga dia dengan gampang membuat hadis dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana itu, Pak? Ya praktek itu, tradisi itu ternyata berasal dari hadis dusta. Yang benar teks hadisnya tidak demikian. Tapi yang benar adalah celakalah orang yang ketemu Ramadan sampai selesai Ramadan dosanya belum diampuni. Kenapa? Karena dia rajin bermaksiat sepanjang Ramadan. Sehingga dalam hal ini ya bermaafan itu sah-sah saja dilakukan bagi mereka yang punya salah, tapi tidak momen tertentu. Karena dalam Islam kita tidak diajari bermaaf-maafan di momen tertentu, tidak ada. Dalam Islam kita diajari bermaaf-maafan jika kita punya kesalahan. Nabi SAW pernah menyebutkan
Man kana li akhihi madlamatun alaih falyastahlilhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Sehingga bagi yang pernah berbuat salah, ya jangan nunda, jangan nunggu, nantilah kalau pas Ramadan, nantilah Idul Fitri, nanti kalau pas ini. Siapa yang jamin kalau Anda tetap hidup menjelang Ramadan? Sehingga kezaliman itu masih melekat, sementara dia belum minta maaf. Makanya segera minta maaf dan tidak harus nunggu momen tertentu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masih ada waktu Ustaz ya? Ada pertanyaan, mohon apa-apanya. Baik, masih dari kolom chat. Insya Allah juga tidak kalah penting ini menyambut bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doa sahur dan doa berpuasa yang sesuai sunnah Rasulullah SAW Ustaz. Dan Afan bertanya, doa yang mustajab itu sesaat sebelum berbuka atau saat buka atau setelah berbuka puasa Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Doa sahur sesuai sunnah adalah banyak istighfar. Salah satu di antara orang yang dipuji oleh Allah adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Sehingga ketika sahur banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma gfir lana dzunubana dan seterusnya. Rajin istighfar. Sedangkan doa berbuka puasa, ada doa berbuka puasa dan ada memperbanyak doa menjelang berbuka puasa. Ini dua hal yang berbeda. Kalau doa berbuka puasa yang dinilai hasan bisa diterima hanyalah kalimat dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pun sebagian ulama menilai doa ini dhaif. Ada sebagian ulama menilai doa ini dhaif. Namun insyaallah yang benar hadisnya hasan. Sehingga kalau Anda membaca doa ini insyaallah mengamalkan sunnah. Dan itu dibaca setelah berbuka. Minum dulu atau makan kurma, kemudian kita membaca dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian memperbanyak doa menjelang berbuka. Memperbanyak doa menjelang berbuka itu dilakukan sebelum berbuka. Mepet-mepet maghrib. Bukan setelah makan. Bukan setelah berbuka. Sebagaimana keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan mengenai waktu yang mustajab bagi orang yang puasa ketika berbuka. Lis-shaimi da'watun mustajabatun inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa dia memiliki satu doa yang mustajab ketika berbuka dan itu dilakukan menjelang berbuka bukan setelah berbuka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup dulu Pak Dokter. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.